Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zela Famelia, ada Mbak Nandia Ika Putri, Mbak Fitra, dan Mas Muhammad Khalil. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi perencanaan program PR yang terdiri dari 6 submateri, yakni pengenalan situasi, penetapan tujuan, penentuan halayak, pemilihan media dan teknik PR, penyusunan anggaran, serta evaluasi hasil kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, beranjak ke materi pertama yaitu tentang pengenalan situasi yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Khalil. Kepada Mas Muhammad Khalil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 17010560028. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai tahapan yang pertama ya, mengenai pengenalan situasi dalam public relation. Nah, dalam pengenalan situasi ini ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan logis, di mana hal ini kita memerlukan informasi ataupun data-data intelijen yang kita bisa peroleh dengan mengadakan studi-studi situasi internal ataupun eksternal suatu organisasi. Nah, jadi dalam hal ini kita mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses transfer humas. Hal ini bisa dicapai dengan memahami kehadiran organisasi secara menyeluruh. Dan poin pentingnya adalah jika masyarakat ataupun halayak itu mampu memahami kondisi organisasi tanpa mereka menyukainya, maka hal itu berhasil, dikatakan berhasil dalam tahap kedua di proses transfer humas ini. Kemudian yang ketiga, kompromi yang diperlukan. Hal ini memerlukan realisitas ataupun harus realistis dan dengan target yang wajar-wajar saja. Mengenai kompromi yang diperlukan di tahap ketiga. Kemudian selanjutnya, poin keempat, penyelidikan situasi. Bisa dilakukan dengan observasi tentunya. Observasi dengan studi-studi akademis yang nantinya misalkan kalau masih belum bisa menghasilkan data, maka diperlukan studi yang lebih mendalam lagi. Kemudian pengumpulan pendapat, nah ataupun bisa kita sebut dengan studi sikap. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan, serangkaian pertanyaan kepada responden-responden sehingga menghasilkan sampel-sampel yang bisa diolah gitu. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah. Jadi setelah terdapat data-data itu, tentu akan alangkah baiknya kita mencari pemecahan masalahnya ya, problem solvingnya, bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut tadi sesuai dengan data yang telah diperoleh begitu. Kemudian ada contoh-contoh ataupun metode pengenalan situasi, bisa sambil dilihat di slide-slide-nya ataupun PPT-nya. Yang pertama bisa dengan survei khusus untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian pemantauan berita-berita di media sosial, baik itu cetak maupun media elektronik. Kemudian tinjauan terhadap angka dan grafik penjualan. Ini untuk yang berhubungan dengan saham mungkin. Kemudian tinjauan terhadap kondisi-kondisi persaingan yang ada di pasar. Kemudian tinjauan terhadap fluktuasi harga saham.
Kemudian ada situasi hubungan industri pada umumnya antara lain terwujud berupa frekuensi pemogokan dan protes terhadap suatu kebijakan dari pihak manajemen yang mencakup berbagai hal seperti angka gaji, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi dan pengaruh cuaca jika itu relevan ataupun sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi. Kemudian selanjutnya frekuensi keluhan konsumen, penerimaan produk, laporan atas uji coba produk di pasar. Kemudian ada diskusi mendalam dengan para petugas penjualan serta para distributor, tinjauan seksama terhadap harga-harga produk dan fluktuasinya. Kemudian kajian secara mendalam terhadap berbagai kekuatan pasar, mulai dari yang bersifat ekonomis, sosial, hingga yang berdimensi politis, yang merupakan para pencipta ataupun pemimpin pendapat umum. Kemudian di sini ada contoh kasus pengenalan situasi, bisa diambil ataupun dibaca di PPT-nya ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan. Tujuan atau goals merupakan target kinerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuan merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja sesuai dengan sasaran yang diinginkan atau direncanakan. Organisasi akan berfungsi secara sistematis apabila organisasi tersebut mempunyai tujuan dan rencana strategis yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dengan menentukan skala prioritas yang paling dibutuhkan untuk mengubah citra umum di mata khalayak. Penetapan tujuan di sini dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yaitu sesuai dengan apa yang ingin diraih perusahaan dari suatu program. Adapun contoh kasus dari penetapan tujuan, yakni dalam program kampanye pencegahan dan pemberantasan DBD pemerintah Kota Padang, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat apa itu penyakit DBD, bagaimana tanda-tanda seseorang mendapatkan penyakit DBD, apa yang dilakukan jika menderita DBD, apa langkah-langkah mencegah DBD, serta apa itu kegiatan 3M, menutup, menguras, dan menimbun. Selanjutnya yaitu penentuan khalayak. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah membatasi khalayak yang menjadi sasaran. Menurut Anggoro, suatu organisasi tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat. Karena itu, pemilihan dan pembatasan khalayak diperlukan agar organisasi tersebut mudah. Penentuan khalayak penting karena berhubungan dengan penetapan media dalam program perencanaan public relation. Penentuan khalayak di sini juga membantu mempersiapkan sumber daya untuk kegiatan dalam suatu program. Dalam membatasi khalayak sasaran yang ingin dituju, public relation memilih khalayak yang sekiranya sesuai atau yang paling dibutuhkan karena akan lebih efisien dan dalam menggarapnya. Contoh kasus penetapan khalayak yaitu dalam program kampanye pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue pemerintah Kota Padang. Khalayak yang ditetapkan adalah masyarakat umum, pemimpin dan tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu mengenai pemilihan media dan teknik PR. Kampanye PR pada prinsipnya bisa menggunakan media apa saja, asalkan bisa menjangkau sebanyak mungkin khalayak, namun pemilihan media tetap juga diperhatikan untuk efektivitas penyampaian pesan. Dengan kata lain, PR harus mampu mengelola pesan dengan baik dan juga santun sehingga perhatian dan dukungan yang positif dari publik dapat terwujudkan. Media merupakan saluran untuk menyampaikan pesan yang dapat menyampaikan jumlah massa yang besar dan heterogen. Media public relation adalah semua bentuk media baik cetak, elektronik maupun melalui internet yang digunakan oleh praktisi PR agar perusahaan, produk, atau jasa perusahaan bisa dikenal secara luas oleh masyarakat. Selanjutnya, media-media yang dapat digunakan dalam PR ada sebagai berikut. Yang pertama, media cetak. Suatu media yang penyajian pesannya tercetak.
Misalnya, jurnal in-house, surat kabar, koran, atau majalah. Kemudian yang kedua ada media online. Dengan memanfaatkan teknologi internet, misalnya website, blog, email, dan media sosial, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui media elektronik atau broadcasting, misalnya televisi, yakni media audio visual dengan penyajian pesan dapat dilihat dan dapat didengar. Kemudian ada radio, yakni media audio dengan penyajian pesan hanya bisa didengar. Kemudian yang keempat, ada media melalui special event, suatu kegiatan atau media pertemuan langsung face to face. Misalnya, ada presentasi, diskusi, panel, pameran, festival, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yakni outdoor media atau media luar ruang, yakni suatu media komunikasi yang disajikan di tempat umum dengan sengaja menggunakan ukuran yang lebih besar. Misalnya ada spanduk, papan reklame, poster, banner, dan lain sebagainya. Setelah memilih media yang sesuai, maka kita harus menentukan teknik PR apa yang sekiranya cocok agar dapat mencapai tujuan dari kampanye. Public relation dalam menyebarkan informasinya kepada halayak harus menggunakan 4 teknik komunikasi, yakni teknik informatif, persuasif, instruktif, dan human relations. Yang pertama, teknik informatif, yakni suatu teknik komunikasi dengan bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi halayak dengan jalan memberikan informasi dan bersifat menerangkan. Yang kedua, yakni teknik persuasi, suatu teknik komunikasi yang bersifat halus, luas berupa ajakan, bujukan, dan rayuan atau teknik komunikasi yang mempengaruhi dengan jalan membujuk. Yang ketiga, ada teknik instruktif, yakni penyampaian pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa sehingga pesan dapat dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, ada yang namanya teknik human relations, yakni hubungan manusiawi atau juga disebut sebagai teknik komunikasi humanistik, yakni bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. Lalu, teknik mana yang paling sesuai dalam menyebarkan informasi dan membentuk kesadaran? Nah, di antara 4 teknik tersebut, kita perhatikan terlebih dahulu yaitu teknik informatif. Teknik informatif ini, apabila kita menggunakan teknik ini saja, kurang dapat diandalkan karena hal tersebut belum dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri publik untuk menerima dan memahami terhadap pembentukan atau perubahan citra yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian teknik instruktif mungkin dapat menggerakkan publik untuk dapat menerima terhadap citra yang ingin dibentuk oleh perusahaan. Tetapi, hal tersebut dilakukan publik dengan cara terpaksa, apalagi bila dilakukan dengan ancaman. Maka, teknik yang paling sesuai dalam membentuk kesadaran publik adalah dengan teknik persuasif, yakni halayak akan menerima atau bahkan memelihara apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Seperti contoh kasus, yaitu jika pesan disampaikan kepada siswa di sekolah, maka video tentang penderita DBD bisa dianggap lebih efektif. Ini lanjutan dari kasus yang ditelaah oleh teman-teman sebelumnya ya teman. Nah, jika pesan ini disampaikan kepada masyarakat umum dan masyarakat umum itu lebih menyukai kesenian, maka melalui kesenian tradisional bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Di samping itu juga bisa dengan menerbitkan buku petunjuk yang didistribusikan secara massal, penyebaran iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik, serta menyebarluaskan poster dan brosur ke berbagai tempat agar bisa menjangkau masyarakat secara luas-luasnya. Sedangkan untuk teknik komunikasinya bisa dengan teknik komunikasi informatif maupun persuasif. Seorang humas idealnya menggunakan teknik komunikasi persuasif, yaitu teknik komunikasi yang mengedepankan pada pentingnya informasi dan mengharapkan perubahan sikap, opini, dan perilaku dari komunikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran dan evaluasi hasil. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah penyusunan anggaran.
penyusunan anggaran sendiri adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah tahapan penganggaraan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua tahapan penyusunan, yang ketiga tahapan ratifikasi atau pengesahan, dan yang keempat adalah tahapan implementasi dan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya adalah karakteristik anggaran. Yang pertama adalah rencana anggaran. Dalam rencana anggaran sendiri memuat rencana keuangan organisasi yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi, baik yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Selanjutnya, dinyatakan dalam unit moneter. Maksudnya di sini adalah anggaran memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. Selanjutnya, jangka waktu tertentu. Anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Yang selanjutnya adalah jenis anggaran. Yang pertama, jenis anggaran menurut dasar penyusunan. Yang pertama, anggaran tetap, dan yang kedua adalah anggaran variabel. Menurut cara penyusunan, anggaran juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah anggaran periodik, selanjutnya anggaran kontinu. Untuk yang selanjutnya, menurut jangka waktu, anggaran dibedakan menjadi dua, anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Menurut bidangnya, anggaran juga dibedakan menjadi dua, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Selanjutnya adalah menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran, anggaran juga dibedakan menjadi dua, anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Menurut fungsinya, anggaran juga dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran apropriasi dan anggaran kinerja. Yang selanjutnya adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran sendiri sebagai alat mengendali, alat penilai kerja, alat pemotivasi, dan alat koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah evaluasi hasil. Nah, untuk evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu usaha atau kegiatan. Untuk model evaluasi sendiri, yang pertama adalah PII model, yang kedua adalah piramid model, yang ketiga adalah PR Effectiveness Yardstick model, selanjutnya Continue model, dan Unified Evaluation model. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan rencana program. Dalam pelaksanaan rencana program ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah ketentuan rencana program PR, yang kedua adalah jadwal program harian, dan yang ketiga adalah hubungan per efektif. Yang selanjutnya adalah implementasi dari evaluasi. Yang pertama, lihat faktor kontekstual yang mempengaruhi. Yang kedua, perlu dilakukan peninjauan dan modifikasi prosedur, serta strategi untuk menentukan sejauh mana implementasi sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya adalah jika ada perbedaan, apa alasan dan apa akibat. Selanjutnya adalah laporan pada pengambilan keputusan. Untuk yang terakhir adalah tingkat dan evaluasi hasil. Yang pertama adalah persiapan evaluasi, yang kedua adalah implementasi dari evaluasi, dan yang ketiga adalah efek dari